مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, merupakan nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla jika Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita semua untuk memulai hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mengerjakan salat subuh berjamaah, kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla pula untuk sejenak duduk hadir di sebuah majelis min majalisil ilm. Tentu ini adalah suatu kenikmatan yang patut untuk selalu kita syukuri kepada Allah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap paginya beliau selalu meminta dan berdoa kepada Allah. Beliau memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang senantiasa dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya kepada Allah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, serta amalan yang diterima. Dari untayan doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita bisa tahu bagaimana kedudukan ilmu itu, bahwa dia adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting di dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan permintaan terhadap ilmu dibanding permintaan terhadap rezeki dan amalan yang diterima. Karena tanpa ilmu agama, tentu seseorang tidak akan mampu membedakan mana rezeki yang baik dan yang buruk. Dan tanpa ilmu agama pula, bagaimana mungkin amalan seorang hamba bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sebab kita tahu salah satu dari dua syarat utama diterimanya sebuah ibadah adalah tatkala ibadah tersebut dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya yakin semua kita yang hadir di majelis ini ketika tadi keluar dari rumahnya sempat melihat bulan. Ada yang tidak melihat bulan, jemaah? Ada, Masya Allah. Saking fokusnya ke jalan, Pak, ya. Masya Allah. Tapi kebanyakannya melihat bulan, ya. Kita melihat bagaimana bulan bulat bersinar, hampir sempurna. Itu pertanda telah berlalu separuh dari bulan Sya'ban. Tinggal setengah bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh dengan kebaikan, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan, sebuah bulan yang merupakan dambaan setiap mukmin dan mukminah, sebuah bulan yang dengannya Allah Azza wa Jalla memuliakan kaum muslimin, sebuah bulan yang merupakan kesempatan emas bagi seorang hamba untuk bisa meraih syurganya Allah dan terbebas dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Itulah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannati wa tughallaqu fihi abwabun nari wa suffidatis syayatin. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Faman hurima khairaha faqad hurim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadisnya, ketika hendak masuk bulan Ramadan, beliau menyerukan di tengah para sahabatnya, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, kata Nabi. Yang mana ini tidak Nabi lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nabi tidak mengatakan telah datang kepada kalian bulan Muharram, telah datang kepada kalian bulan Dzulqa'dah. Tapi di bulan Ramadan Nabi mengatakan atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberkahi. Berkah maknanya kata para ulama adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan-kebaikan di bulan itu. Di antara kebaikannya, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian untuk melakukan sebuah ibadah yang agung, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeda pandangan di dalam memaknai apa maksudnya pintu-pintu surga itu dibuka. Sebagian para ulama kita mengartikan ya sesuai dengan zahir dari hadis, bahwa memang pintu surga dibuka oleh Allah Azza wa Jalla secara hakikat. Di sana ada pula para ulama yang mengatakan makna dari pintu-pintu surga itu dibuka adalah peluang-peluang ketaatan yang Allah Azza wa Jalla mudahkan bagi hamba-hambanya di bulan Ramadan, sehingga dengan ketaatan-ketaatan tersebut mereka besar peluang masuk ke dalam surga. Wa tughallaqu fihi abwabun nar. Dan juga kata Nabi SAW, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wasufidati syayatin. Dan tidak hanya itu, di antara kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya di bulan ini, wasufidati syayatin. Para syaitan dibelenggu. Tentunya ini adalah kabar gembira untuk kita semua. Manakala kita mengetahui bahwa yang selama ini di antara pihak yang selalu menjerumuskan dan berusaha menjauhkan kita dari Allah adalah syaitan, di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah, sehingga kemampuannya untuk menggoda anak Adam itu melemah, tidak sekuat seperti biasanya dia. Ya, dibelenggu para syaitan. Syaitan yang senantiasa mengajak kita untuk tidak taklim, yang mengajak kita untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya kata para ulama, kalau ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan masih bergelimang dengan kemaksiatan yang biasa dia kerjakan, itu pertanda bahwa jiwanya itu memang benar-benar buruk, dimana di waktu-waktu syaitan dibelenggu saja dia masih bergelimang di dalam kemaksiatannya. Lalu setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang keutamaannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung-hitung dengan angka tahunan, satu tahun itu ada 12 bulan, berarti kurang lebih kalau 1000 bulan itu sekitar 80 tahunan. Ajibnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang kita kerjakan di malam itu kata Nabi alaihi salatu wasallam khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah adalah kekhususan untuk umat ini yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau kita melihat umat-umat sebelumnya diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara umat ini, Nabi SAW telah menyebutkan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia rata-rata umatku itu 60 sampai 70 kata Nabi. Selesai. 60, 70 selesai. Aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit yang lewat dari itu. Ada yang diberikan umur 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun itu ada.
Tapi sangat sedikit bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Biasanya 60 tahun, 65, 70 sudah selesai, Pak. Usia umat Islam itu pendek. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka bonus, di mana setiap tahunnya di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang apabila mereka beribadah di malam itu, keutamaannya khairun min alfisyahr, lebih baik daripada 80 tahunan. Itulah malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang di situ Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an. Dan malam Lailatul Qadar itu Nabi katakan ada di 10 malam yang terakhir. Taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Lalu Nabi ingatkan di akhir hadis, faman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang ada di malam itu, maka hakikatnya dia telah terhalangi dari kebaikan yang sesungguhnya. Hadis ini menerangkan kepada kita semua bahwa betapa Ramadan itu adalah kesempatan emas bagi seorang hamba. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Thalha bin Ubaidillah, sebuah kisah yang kita sering, mungkin kita pernah mendengarnya, di mana Thalha bin Ubaidillah berkisah bahwa di zaman Nabi alaihi salatu wasallam pernah ada 2 orang lelaki datang ke kota Madinah. Lalu mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbarengan. Lalu Thalha menceritakan, fakana ahaduhuma asyadda jitihadan minal akhar. Faghazal mujtahid fastushhid. Satu dari 2 orang ini memiliki semangat yang lebih di dalam ibadah kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah. Sampai pada suatu ketika orang yang rajin ini pergi berangkat berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Fastushhid. Lalu dia meninggal dalam keadaan syahid. Tentu ini adalah keutamaan yang luar biasa. Sudah diberi taufik untuk semangat ibadah, lalu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat untuk berangkat berjihad dan mati syahid. Adapun yang satunya lagi, kata Thalha bin Ubaidillah, summa makatsal akhar ba'dahu sanatan summa tuwfi. Adapun orang yang satunya lagi, dia hidup setahun setelah orang yang pertama tadi, lalu setelah itu dia juga meninggal, tapi bukan dalam keadaan syahid. Maka kata Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala an, fara'aitu fil manami bainama ana 'inda babil jannah idh ana bihima. Pada suatu malam, kata beliau, saya bermimpi dan saya melihat kedua orang ini berada di depan pintu surga. Saya berada di depan pintu surga dan mereka berdua ada. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adina lilladzi tuwfil akhira minhuma. Lalu tidak berapa lama keluarlah sosok dari dalam surga dan mempersilahkan orang yang terakhir meninggal untuk masuk lebih dahulu ke dalam surga. Lalu setelah itu kata beliau, tsumma kharaja fa adina lilladzi istushhid. Sosok tadi keluar lagi lalu mempersilahkan orang yang pertama meninggal, orang yang mati syahid tadi untuk masuk setelahnya ke dalam surga. Lalu kata beliau, tsumma raja'a ilaiha faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Lalu setelah itu orang itu pun kembali kepada aku dan mengatakan, kembalilah engkau karena belum saatnya engkau masuk ke sini. Karena pada waktu itu Thalha bin Ubaidillah masih hidup. Maka di pagi harinya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Thalha bin Ubaidillah yang merasa bingung dengan mimpi yang beliau lihat tadi malam, beliau pun mulai menceritakan kepada orang-orang yang beliau temui yang ada di kota Madinah. Dan secara otomatis orang yang mendengarkan kisah itu juga merasa heran. Sehingga dalam waktu singkat, mimpi yang dialami Thalha ini menjadi buah bibir orang-orang pada waktu itu di kota Madinah. Ya, kalau bahasa kitanya menjadi trending topik atau viral. Sampailah berita ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi bertanya kepada mereka, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Kata Nabi. Apa yang membuat kalian heran dengan mimpi itu? Maka para sahabat pun mengungkapkan keheranan mereka. Ya Rasulullah, kata mereka, hadza kana ashadda rajulaini ijtihadan tsumma istushhid. Ini orang yang pertama, dia memiliki semangat yang lebih dalam ibadah kepada Allah. Kemudian dia juga meninggal dalam keadaan syahid. Wa dakhala hadzal akhirul jannata qabla. Tapi kok bisa orang yang kedua meninggal ini, dia lebih dahulu masuk ke dalam surga? Bagi orang yang beriman, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masalah siapa yang lebih dahulu masuk surga itu adalah masalah yang serius. Bagi orang yang beriman bukan hanya tentang gimana, yang penting masuk surga. Enggak. Bagi orang-orang yang beriman itu, masalah siapa yang lebih dahulu masuk surga itu juga diperebutkan oleh mereka. Dan itu sesuatu yang bermakna bagi orang-orang yang beriman. Makanya kita tahu nanti di pembahasan mizan itu, setelah terjadi proses mizan, manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan kebajikannya. Maka pada dasarnya mereka harus masuk neraka dulu, kecuali mereka mendapatkan ampunan dari Allah atau mereka mendapatkan syafaat. Yang kedua ada orang-orang yang amalan kebajikannya lebih besar, lebih berat dibandingkan amalan keburukan. Maka dia masuk ke dalam surga. Yang ketiga adalah orang-orang yang amalan kebaikan dan keburukannya itu seimbang, setara. Maka mereka ini yang dikenal dengan ashabul a'raf. Apa yang dilakukan kepada mereka? Mereka diakhirkan masuk dalam surga. Mereka ditempatkan di suatu tempat yang tinggi, yang dari tempat itu mereka bisa melihat penghuni surga dan melihat penghuni neraka. Kata Imam Al-Qurtubi, diakhirkannya mereka masuk ke dalam surga adalah darbatun minal azab. Ini bagian dari hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Diakhirkan masuk ke dalam surga. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu, masalah siapa yang lebih dahulu masuk surga itu adalah masalah yang serius. Ini yang membuat para sahabat heran. Kok bisa orang yang terakhir meninggal lebih dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang pertama? Karena dari segi kualitas, tentu kita akan melihat orang yang pertama ini lebih top dibandingkan orang yang kedua. Dia lebih semangat ibadah. Kondisi wafatnya juga nggak main-main, mati syahid. Mati syahid adalah suatu nikmat yang begitu besar. Ya. Tapi kok bisa dia belakangan masuk surga dibandingkan kawannya satu lagi? Maka mendengar keheranan itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya balik kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sana? Qalu bala. Bukankah orang yang kedua ini hidup setahun sepeninggal orang yang pertama? Mereka bilang, iya. Wa adraka ramadhana fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fisana. Dan bukankah selama setahun itu dia masih bertemu dengan bulan Ramadan, lalu dia puasa di bulan Ramadan, dan bukankah selama setahun itu dia telah sujud kepada Allah dengan sekian banyak sujud? Ya kalikan aja, sehari minimal 34 sujud, ya kan? Qalu bala. Mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Bayang tahun lalu betapa banyak orang-orang yang masih diberikan kesempatan puasa bareng dengan kita, sholat tarawih bareng dengan kita, berlebaran bareng dengan kita bahkan. Namun hari ini mereka telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan hidup, dan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa jemaah. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan ini sebaik mungkin. Oleh karenanya perlu ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan agar supaya Ramadan itu benar-benar menjadi kesempatan emas untuk kita semua. Perlu ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan agar supaya kala kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang Allah persiapkan di bulan Ramadan. Karena pada kenyataannya tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan lantas secara otomatis dia mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan.
Tidak semua orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan itu menjadi sebab ampunan untuknya. Makanya tadi Nabi katakan apa? Faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa saja yang terhalangi dari kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka hakikatnya dia telah terhalangi dari kebaikan yang sesungguhnya. Artinya apa? Ada orang-orang yang dia melewati malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan taufik untuk beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Ada. Bahkan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah naik ke atas mimbar. Begitu kaki beliau menginjakkan anak tangga yang pertama, beliau mengatakan amin. Begitu kaki beliau menginjakkan anak tangga yang kedua, lagi-lagi amin. Begitu naik di anak tangga yang ketiga, lagi-lagi Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan amin. Begitu selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa? Nabi mengatakan, tadi ketika aku hendak naik ke atas mimbar, Jibril datang. Lalu Jibril berdoa kepada Allah dan sengaja memperdengarkan doanya kepada aku. 3 doa yang dipanjatkan oleh Jibril. Salah satunya Jibril mengatakan, syaqiya abdun adrakahu Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Sungguh celaka, sungguh sengsara, sungguh binasa seorang hamba yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan itu keluar darinya, falam yughfarlah, dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, lalu Ramadan itu sampai selesai dia nggak mendapatkan ampunan oleh Allah. Ada orang-orang yang ketika hidup di dalam bulan Ramadan, hidupnya biasa saja, sama seperti tatkala dia hidup di luar Ramadan. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah, para ulama kita menerangkan setidaknya ada 6 bekal utama yang kalau kita terapkan dan bekali diri kita dengan 6 hal ini, insya Allah Ramadan yang sebentar lagi akan datang menyambangi kita ini akan menjadi Ramadan yang indah bagi kita semua. Apa saja 6 bekal itu? Kita sebutkan nggak, jemaah? Tapi jangan ada yang tidur lah, Pak. Saya capek ngomong nih, Pak. Nggak enak kan, Pak, kan? Saya juga ngantuk nih, Pak. Sepakat ya, jangan ada yang tidur, Pak, ya. Baik. Persiapan dari tadi malam ini, Pak. Sayang kan kalau jamaahnya tidur. Baik. 6 persiapan itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama kata para ulama adalah al-iktsar minad doa. Memperbanyak doa. Iya, doa ini salah satu persiapan utama kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita tahu, senjata utama seorang mukmin itu adalah doa. Paling minimal ada 3 hal yang harus kita minta kepada Allah. Dan ini terus ketika kita berdoa, upayakan minta. Jangan lupa meminta 3 hal ini. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, minta agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami ya Allah, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Ini selalu minta sama Allah. Kenapa kita perlu meminta ini? Karena umur tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan besok. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu sampai kapan batasan usia kita. Maka kita perlu minta, berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan ya Allah. Pertemukan dengan bulan Ramadan. Dahulu diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf 6 bulan sebelum masuk Ramadan itu mereka telah berdoa kepada Allah an yuballighahum Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. 6 bulan, Pak. Jadi kalau nanti Ramadan jatuhnya di bulan Maret insya Allah ya, berarti sejak kapan mereka kira-kira berdoa? Hitung aja 6 bulan sebelumnya. Februari, Januari, Desember, September. Subhanallah. Dari September kemarin
Para salaf itu sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Antusias yang begitu luar biasa. Karena mereka tahu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk apa? Bisa masuk ke dalam surga Allah. Kesempatan emas bagi kita semua untuk bisa terbebas dari nerakanya Allah. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Inna lillahi utaqa'a minan nar, wa dzalika fi kulli yaumin wa lailatin min Ramadan. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap hari di bulan Ramadan. Ada hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah. Maka berdoa kita, minta agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, berikan kepada kami taufik untuk berjumpa, untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi selain kita meminta kepada Allah agar dipertemukan, kita juga minta agar diberikan kemudahan, diberikan taufik untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena hanya sekadar bertemu, tapi tidak diberikan taufik beribadah, sama aja. Yang ketiga yang kita minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Tiga perkara ini, tiga hal ini wajib kita minta kepada Allah. Ya, dahulu para salaf setelah berlalu Ramadan 6 bulan, setelah berlalu Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang mereka kerjakan di Ramadan, agar puasa mereka, sahur mereka, buka puasa mereka, tarawih mereka, doa mereka, baca Quran mereka di Ramadan, itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Sebagai bekal kita di dalam menyambut datangnya Ramadan, al-iktsar minad du'a, memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, di antara persiapan kita adalah menyambut Ramadan itu dengan suasana hati yang penuh dengan sukacita. Ya. Menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, hati yang lapang. Allah menyebutkan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah mengatakan, katakanlah, dengan keutamaan dan rahmat Allah, hendaklah mereka bergembira dengan itu. Sebab itu jauh lebih baik dibandingkan dunia yang mereka kumpulkan. Ramadan tidak diragukan, dia adalah keutamaan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Oleh karenanya kita dituntut untuk menyambut Ramadan itu dengan gembira. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, wala a'lamu syai'an mu'ayyanan listiqbali Ramadan siwa an yastaqbilahul muslim bil farahi was sururi wal iqtibat wa syukri lillahi azza wa jalla an balagahu Ramadan wa waffaqahu faja'alahu minal ahya'i alladhina yatanafasuna fi salihil amal fa inna bulugha Ramadan ni'matun 'azimatun minallah. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan aku tidak mengetahui ada cara tertentu untuk menyambut Ramadan selain seorang muslim menyambutnya penuh dengan perasaan gembira, senang, sukacita, dan rasa syukur kepada Allah. Ini karena Allah menyampaikan dia dengan bulan Ramadan, dan Allah jadikan dia termasuk orang yang masih hidup sehingga berkesempatan untuk berlomba di dalam melakukan amalan ketaatan di bulan Ramadan. Kenapa kita dituntut untuk bergembira manakala kita bertemu dengan bulan Ramadan? Fa inna bulugha Ramadan ni'matun 'azimatun minallah. Karena bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dituntut untuk bergembira. Dan inilah ciri seorang mukmin. Dia senang dengan ketaatan. Dia senang dengan pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya orang-orang mukmin itu akan sedih tatkala dia terluputkan dari kebaikan-kebaikan. Dia akan bersedih tatkala dia tidak diberikan kesempatan untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka kita perlu, para hadirin dimuliakan oleh Allah, mengontrol hati kita untuk selalu dalam kondisi senang, gembira, lapang dada kita menyambut datangnya Ramadan. Kenapa kita perlu ingatkan ini? Karena memang tidak semua orang yang ketika mendengar Ramadan itu akan tiba lantas hatinya lapang. Tidak semua. Ada orang-orang, na'udzubillah, ketika mendengar Ramadan sebentar lagi akan datang, hatinya mulai sempit, sesak,
Dia merasa, aduh, Ramadan datang lagi. Akan berat hari-hari yang akan kita jalani ini dalam sebulan ke depan ini. Kita siang harus puasa, malam dituntut untuk sholat, berat nih. Apalagi ahlu hisab ya, yang punya kebiasaan merokok. Wah, itu berat luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga mereka merasa sempit dadanya ketika mendengar datangnya Ramadan. Maka tentu ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah sikap yang bertolak belakang dengan apa yang dianjurkan syariat kepada kita. Kita dituntut untuk bergembira, berlapang dada, senang. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-ithar minat taubah. Memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak istighfar, Pak. Kenapa kita perlu memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadisnya Rasulullah itu mengabarkan kepada kita semua, idza adnaba 'abdun nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Tatkala seorang hamba itu terjatuh melakukan satu dosa, maka akan ditempelkan di hatinya itu satu titik hitam. Setiap satu dosanya satu titik hitam, Pak, ditempelkan di hati. Coba bayangkan, sejak Ramadan tahun lalu hingga sekarang kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Itu artinya sudah kita lalui 10 bulan setengah. Kalau satu bulannya itu kurang lebih 30 hari, berarti kalau 10 bulan setengah itu 315 hari. Anggaplah 300, hitung-hitungan bulatnya. Coba bayangkan, Pak, kalau satu harinya aja itu kita melakukan satu dosa. Berarti sudah berapa dosa kalau di total dari Ramadan tahun lalu? 300. Coba bayangkan 300 titik hitam ditempelkan di hati kita. Kira-kira jadi apa kondisi hati kita ini? Hah? Jadi apa kira-kira jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ini hitung-hitungan minimal ya. Hitung-hitungan minimal. Gimana kalau seandainya setiap harinya 5 dosa? Dosa pandangan, penglihatan, dosa lisan, belum lagi dosa hati, suudzon, ya, riaknya di situ lagi, ujubnya lagi. Anggap 5 dosa aja satu hari. Berarti kalau 300 hari, 1.500 dosa, Pak. Sebanyak itu ditempelkan di hati kita. Kira-kira para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kondisi hati yang seperti ini dibiarkan sampai masuk Ramadan, dipastikan kita tidak akan bisa merasakan keberkahan Ramadan. Karena hati itu akan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Idza tutla alaihim ayatuna qalu asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa kata Allah? Ketika Allah berbicara tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Allah mengatakan, dan mereka itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, apa kata mereka? Qalu asatirul awwalin. Allah, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Ini cuma dongeng karangannya Muhammad. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini jawaban mereka. Jawaban Abu Jahal dan kawan-kawannya ketika mendengar Nabi membacakan Al-Quran. Siapa yang bacakan Al-Quran kepada mereka? Bukan Syekh Abdurrahman Sudais, bukan Syekh Yasir Ad-Dusari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang membacakan Al-Quran kepada mereka adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi gimana respon mereka? Qalu asatirul awwalin. Alah, ini cuma Allah bantah, kalla. Tidak, kata Allah. Al-Quran itu bukan dongeng orang terdahulu. Bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi dosa yang mereka perbuat rona ala qulubihim. Jadi apa yang membuat mereka merespon bacaan Quran yang Nabi SAW sampaikan? Hati mereka yang telah ternodai, kata Allah, disebabkan dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan kepada kita semua, di antara persiapan yang paling utama seorang hamba menyambut datangnya Ramadan, membersihkan hati. Makanya banyak ucapan para ulama yang semakna di mana mereka mengatakan,
tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Bergembiralah, berbahagialah bagi orang-orang yang mensucikan dirinya sebelum masuk Ramadan. Di sebelum datangnya Ramadan kita sudah berupaya untuk membersihkan hati kita. Karena kalau nggak demikian jemaah, kita nggak akan bisa merasakan lezatnya ibadah di Ramadan. Kita nggak akan bisa merasakan lezatnya puasa di Ramadan. Kita nggak akan bisa merasakan lezatnya sholat tarawih di Ramadan. Kita nggak akan betah berlama-lama dengan Al-Quranul Karim. Coba lihat kondisi kita terkadang jemaah. Standar kita mencari masjid untuk sholat tarawih standarnya apa? Bukan panjang, pendek. Sholat di sana aja yuk. Itu enak imamnya. Enaknya dari segi mana? Bacaannya nggak panjang-panjang. Mana coba standarnya? Enaknya nggak panjang-panjang coba. Nabi sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi pernah sholat malam 1 rakaat kurang lebih 6 juz. Tapi kita justru cari masjid yang pendek-pendek. Gak usah lah sholat di Bali Nur. Kenapa? Berat kali, 1 malam 1 juz. La haula wala quwata illa billah. Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kata Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat yang disandarkan kepada beliau, walaupun ada para ulama yang nyatakan ini tidak sahih secara sanad. Kata beliau apa? Lau tahurat qulubuna masyabi'at min kalami rabbina. Andai hati kita itu bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Jangankan untuk muak, kenyang aja enggak. Andai hati kita bersih, kita enggak akan pernah merasa kenyang dari Al-Quranul Karim. Tapi itu tadi, karena memang hati kita enggak bersih, Pak. Kita enggak betah dengan Al-Quran, Pak. Begitu imamnya panjang sedikit, mulai gatal di punggung, ya kan? Gatal di betis, tiba-tiba batuk lah, tiba-tiba sesak kencing lah, bahkan ada yang menjadi spesialis penunggu ruku lah. Jadi orang udah sholat nih, jadi nunggu di ujung sana, satu di ujung sana, begitu, sambil dia simak nih bacaan imam nih. Begitu sudah mau mendekati ruku, baru bergabung. Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya hukum orang yang seperti ini, beliau tawakuf, tidak berani memberikan fatwa terkait keabsahan sholat orang ini, karena dia menyengaja meninggalkan, menghilangkan momen dia membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu salah satu dari rukun utama di dalam sholat. Dia sengaja menghilangkan momen dia, kesempatan dia untuk membaca Al-Fatihah. Hati-hati para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Para bapak-bapak yang berprofesi kalau di bulan Ramadan menjadi spesialis penunggu ruku, bertaubatlah. Ya, subhanallah. Benar kan jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Jangan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Salahnya di mana? Bukan di kaki, Pak. Serius, bukan di kaki, Pak. Salahnya itu di hati, Pak. Bukan di kaki kita. Maklumlah Ustadz, kami sudah tua. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di usia berapa tahun? 40 tahun, Pak. Artinya beliau sholat malam yang bengkak-bengkak kakinya itu, jangan kira di usia 25 tahun, Pak. 40 tahun ke atas. Itu Nabi SAW sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi sudah tua juga, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi salahnya di mana? Bukan di fisik kita, Pak, di hati. Kalau hati kita itu kotor, dia tidak akan betah dengan Al-Quran. Coba aja lihat, kita baca Quran 5 menit, begitu masuk notifikasi dari WA, apa yang kita pilih? WA dulu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baca Quran 5 menit, balas WA nanti sampai 1 jam. Ya kan jamaah yang dimuliakan. Kalau buka media sosial, buka Facebook nih, scroll, gak terasa sudah 1 jam. Gak terasa. Kenapa? Gak terasa sudah 1 jam. Sementara kalau kita baca Quran baru 10 menit sudah terasa. Karena kalau kita buka media sosial, kita merasa lezat. Sesuatu yang dinikmati dengan perasaan lezat, dia akan cepat terasa berlalu. Beda kalau sesuatu itu dinikmati dengan perasaan ini beban. 1 menitnya itu bisa kayak terasa setengah jam. Begitu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Berarti salahnya di mana? Hati, Pak. Maka kalau kita ingin Ramadan ini menjadi Ramadan yang bermakna dalam kehidupan kita, perbanyak istighfar kepada Allah, banyak tobat.
Kalau tidak demikian, para hadirin dimuliakan, kita nggak akan merasakan kelezatan ibadah, Pak. Kita nggak akan merasakan kelezatan puasa, lezatnya sholat malam, lezatnya baca Quran, lezatnya makan sahur. Tidak bisa kita rasakan itu. Harus dimulai dengan apa? Membersihkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi mengatakan, فَإِذَا تَابَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ مِنْ قَلْبِهِ. Noda-noda hitam tadi yang sudah ditempelkan di hati kita. Kata Nabi, kalau dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah, maka dibersihkanlah noda-noda itu dari hatinya kembali. Subhanallah. Maka kita perlu beristighfar, bertaubat kepada Allah. Lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat beliau bisa merasakan kelezatan ibadah yang begitu luar biasa, Pak? Sampai-sampai kita kalau mendengar hadisnya, kalau itu bukan hadis, mungkin kita nggak percaya, Pak. Masa iya sholat malam sampai bengkak kaki? Ya nggak jemaah? Coba Bapak, pernah nggak sholat malam sampai bengkak kaki? Saya rasa seumur hidup belum pernah, Pak. Ya nggak? Pegal saja kita udah menyerah. Tapi Nabi sampai bengkak kaki, sampai Aisyah prihatin kepada suaminya. Kalau itu bukan hadis Nabi, kita nggak akan percaya. Subhanallah. 1 rakaat 6 juz. 1 rakaat kurang lebih 6 juz, Pak. Coba bayangkan kita yang 1 juz 1 malam aja, 1 juz dibagi 8, bagi 8 rakaat, itu berat rasanya. Tapi Nabi entengnya 1 rakaat 6 juz, Pak. Dan itu pun kata Hudzaifah, lamanya ruku Nabi hampir sama dengan lama berdirinya Nabi, Pak. Coba bayangkan, berarti kalau kurang lebih 1 juz itu dengan durasi bacaan yang standar itu kurang lebih setengah jam, berarti kalau 6 juz 3 jam kurang lebih. Rukunya juga hampir lama seperti itu, Pak. Coba, sanggup kita ruku dengan lama seperti itu? Sujudnya kata Hudzaifah hampir sama durasinya dengan rukunya Nabi. Itu cara sholatnya Nabi. Pertanyaan, kok bisa Nabi merasakan kelezatan ibadah yang begitu luar biasa? Banyak istighfar kepada Allah. Bukankah Nabi mengatakan, wallahi innila astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah wa atubu ilaih, dan bertobat kepada Allah setiap harinya itu 100 kali. Nabi bertobat setiap hari. Lalu bagaimana dengan kita? Maka jangan sampai ada hari-hari yang berlalu ini, tersisa kurang lebih setengah bulan lagi. Jangan sampai ada hari-hari yang berlalu kecuali kita isi dengan apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita istighfar, jalan pulang istighfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ini amalan yang ringan sebenarnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi menjadi berat bagi orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah. Baik, kemudian persiapan yang berikutnya, yang masih ada waktu kita, Pak ya. Saya minta waktu 10 menit lagi, Pak ya. Persiapan yang berikutnya, yang keberapa nih, Pak? Yang keempat adalah melakukan pemanasan. Ya, kalau bahasa sayanya, melakukan pemanasan. Artinya apa? Ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan nanti di Ramadan, itu startnya itu bukan di awal Ramadan, Pak. Startnya itu sudah bisa kita mulai dari sekarang di bulan Sya'ban. Bacaan Quran sudah mulai kita tingkatkan kuantitasnya di bulan Ramadan, dari bulan Syawal, bulan Sya'ban ini. Sholat malam sudah mulai kita tingkatkan di bulan Sya'ban ini. Puasa juga demikian. Oleh karenanya diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam kana yasumu Sya'bana kullah wa kana yasumu Sya'bana illa qalila. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam itu pernah berpuasa 1 bulan full di bulan Sya'ban. Dan Nabi juga pernah berpuasa hampir penuh bulan Sya'ban. Ya, begitu juga dengan Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Ini menerangkan kepada kita Nabi SAW itu sudah mulai gaspol di bulan Sya'ban, Pak. Jadi start awalnya itu bukan di awal Ramadan, tapi dari bulan Sya'ban. Makanya para ulama ketika berbicara tentang Sya'ban, mereka mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi para ulama itu sudah mulai meningkatkan kedekatan mereka dengan Al-Quran di bulan mana? Di bulan Sya'ban. Sehingga ketika masuk Ramadan, kita sudah mulai enak
sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Sampai-sampai ada para ulama itu yang ketika sudah masuk Sya'ban mereka sudah menutup toko-toko mereka. Sudah menutup apa? Tokonya. Ya walaupun ya kita tidak sampai seperti itu juga. Karena keimanan kita juga tidak sama seperti para ulama ya. Dipastikan kita juga nggak akan tutup toko ya kan. Tapi setidaknya kita mengetahui gambaran bagaimana para ulama kita itu di bulan Sya'ban itu mereka sudah mulai start melakukan berbagai macam ibadah kepada Allah. Mulai dari bacaan Al-Quran, mulai dari sholat malam, mulai dari puasa. Sehingga ketika masuk Ramadan nanti mereka sudah terbiasa. Makanya coba lihat riwayatkan dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali Pak? 60 kali. Subhanallah. Banyak mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena sudah terbiasa tadinya di bulan Sya'ban. Mulai latihan, manasan. Persiapan yang berikutnya, yang kelima. Yang kelima ini juga penting. Apa itu? Membuat target. Membuat target dari sekarang. Apa saja ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan nanti. Bila perlu dicatat. Bila perlu kita tulis. Mulai dari sholat apa saja? Sholat duhanya, sholat witirnya, sholat rawatibnya, dicatat. Mulai dari bacaan Quran, zikir pagi petang, sedekah, ini ditargetkan dan bila perlu dicatat. Kenapa kita perlu mencatat dan menargetkan ini? Setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena ketika kita memiliki tekad yang kuat untuk melakukan suatu kebaikan, itu adalah salah satu sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka yang memulai perubahan. Artinya Allah akan berikan kepada kita pertolongan ketika memang kita sudah punya tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan itu. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu membuat target ini? Karena kita tidak pernah tahu umur kita dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Bisa jadi la qadarullah alaina, ada di antara kita yang meninggal tidak sampai bertemu dengan Ramadan, atau ada yang bertemu dengan Ramadan namun kondisinya tidak fit, tidak sehat sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan, ketaatan di bulan Ramadan. Maka bagi mereka-mereka yang tadinya sudah membuat target, ya, membuat list di bulan Ramadan, apa yang dia niatkan tadi, andai dia tidak berkesempatan mengerjakannya di bulan Ramadan, insya Allah dicatat sebagai kebaikan. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya tekad yang kuat untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukannya, meninggal, sakit misalnya, ada halangan-halangannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka kebaikan yang sudah dia targetkan tadi, yang sudah dia niatkan tadi, akan dicatat kebaikan itu di sisi Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi buat target dari sekarang. Ibu-ibu misalnya yang punya kebiasaan rutin bulanan, yang dipastikan ada kondisi mereka tidak bisa memaksimalkan ibadah mereka, maka dibuat target, dicatat para jamaah. Ini persiapan yang kelima. Persiapan yang keenam adalah membekali diri dengan ilmu agama, terkhusus ibadah-ibadah yang akan dia kerjakan di bulan Ramadan. Maka seorang mukmin itu ada kewajiban untuk membekali dirinya dengan ilmu. Fikih Ramadan, fikih puasa, sholat tarawih, ya, baca Quran. Nah, ini juga penting Pak. Bekali diri dengan kemampuan membaca Al-Quran. Bukanlah suatu aib bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ketika kita sudah memiliki umur yang tidak terbilang muda ya, terbilang tidak muda lagi, tapi kita belum punya kemampuan yang memenuhi standar di dalam membaca Al-Quran. Bukanlah aib kalau kita belajar di usia sekarang Pak. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi siapapun yang mau belajar Al-Quran, mau dia muda, mau dia tua, insya Allah menjadi orang yang terbaik versi Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Yang aib dan tercela itu adalah kalau sampai mati nggak bisa baca Quran. Ini baru namanya aib. Tapi kalau di usia tua belajar membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata, tertatih-tatih di dalam membacanya, demi Allah itu bukanlah sebuah aib. Tidak ada orang yang merendahkan orang-orang yang belajar Al-Quran kecuali hanya orang-orang bodoh saja. Orang bodoh lah yang menertawakan, udah tua kok ngajinya Iqra. Itu hanya orang bodoh. Orang yang mengerti tentang ilmu agama, mengerti tentang agama, dia akan memandang orang-orang yang mau belajar agama itu penuh dengan kemuliaan. Bahkan kalau dia tua, lalu dia belajar kepada yang muda, ini menunjukkan ketawaduan yang ada pada dirinya, kerendahan hati. Dan orang-orang seperti ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu bekali Pak diri kita dengan apa? Dengan ilmu, terkhusus ibadah-ibadah yang akan kita geluti di bulan Ramadan. Ini beberapa persiapan yang saya kira ini menjadi persiapan yang sangat penting Pak, untuk kita bekali diri kita sebelum datangnya Ramadan, agar supaya Ramadan itu bermakna, agar supaya Ramadan itu menjadi sebab ampunan dan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena sudah habis 10 menit tadi saya minta. Baik, tadi pesan Pak Imam, saya kasih kesempatan untuk bertanya ya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya alihkan ke Ustadz Hafiz, Ustadz Aulia. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya persilahkan. Silahkan Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan ilmu dan dengan persiapan kita dalam suatu Ramadan, terutama yang dia sampaikan. Namun di samping persiapan ilmu, ya tidak salah Ustaz. Kemudian juga kita mungkin materi guna mendukung ibadah kita di hanya sampai saya menurut sangat terbuka menerima dukungan dari Bapak-Bapak. Lihat semangat dari Bapak-Bapak. Lihat untuk minta saudaranya Ramadan kita di tahun ini. Bangan yang dilaksanakan bisa disampaikan ke rekening kita yang ada di setiap share kajian itu, bergerak rekeningnya bisa disalurkan ke situ. Dan juga kita punya, dan itu juga biasanya yang banyak dibutuhkan ketika Ramadan air. Karena mungkin dari sekarang kita menerima sumbangan air dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Air bisa diberi langsung dari bawah kembali. Gelas Pak ya. Bisa juga melalui rekening ini juga bisa diberi tanda bahwa itu air. Juga bisa disampaikan kepada kami untuk kami yang berikan juga bisa. Ini Ustaz, bukan pertanyaan. Baik Pak, Masya Allah. Masya Allah Pak, Masya Allah. Nah, ini juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diharapkan kesadaran masing-masing ya. Masjid kita ini tidak ada bantuan dari Arab Saudi ya. Jadi fitnah yang dituduhkan sebagian mereka ya. Masjid kita tidak ada bantuan dari Arab Saudi, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa yang ada di sini ya dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita. Maka ya apa yang kita sedekahkan dicatat sebagai sebuah kebaikan dan insya Allah kita juga yang akan menikmatinya. Dari itu diharapkan kerjasama kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita semua dan menggerakkan hati kita untuk bisa bertawun agar terselenggara kegiatan yang baik nanti di bulan Ramadan. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah memberikan kepada kita taufik untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, dan semoga Allah
Jadikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi sebab kita semua dimasukkan ke dalam syurganya Allah, dibebaskan dari nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.